Tapi mengapa CSIS memilih Jokowi sebagai capres Indonesia? Apakah karena Jokowi memimpin terbaik yang dimiliki negara saat itu? Dilihat dari laporan audit BPK terhadap pengelolaan APBD Provinsi DKI Jakarta di tahun 2013 silam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Baraya Pembelajar semuanya? Gonjang ganjing keluarga dinasti Jokowi. Kali ini saya menemukan ada satu sumber mengenai ihwal dan juga perihal awal terbentuknya Joko Widodo yang saat itu masih menjadi wali kota Solo dan hingga sukses menjabat sebagai presiden hingga 2 periode. Tidak ada salahnya kita bahas kali ini berdasarkan sumber yang memang saya dapatkan dari sebuah artikel buku hitam Center for Strategic and International. Keterlibatan adanya CSIS dan juga LSM Indonesia. Dukungan resmi harian The Jakarta Post yang dikendalikan CSIS kepada pasangan Joko Widodo dan juga Yusuf Kala saat itu pertama kalinya, serta beredarnya foto pertemuan rahasia antara Yusuf Kala dan juga Sofyan Wanandi di Amerika Serikat, serta penunjukan Sofyan Wanandi saat itu menjadi ketua tim ahli Wapres, membuktikan kebenaran analisa dari penulis buku ini bahwa sosok misterius di belakang berbagai peristiwa yang melontarkan karir Jokowi dari wali kota Solo hingga menjadi capres dalam kurun waktu yang cukup singkat, yaitu 2 tahun saja, termasuk kedatangan agen CSIS yang bernama Agus Wijoyo atas perintah Luhut Binsar Panjaitan. Itu adalah CSIS tadi, lembaga tangki pemikir yang didirikan oleh agen CIA yang bernama Peter Beck. Tentu saja dukungan purnawirawan yang lainnya, beberapa jenderal diantaranya adalah Benny Murdani yang konon cukup dekat dengan CSIS, dan juga ada yang lainnya seperti Sutioso, Fahrul Razi, yang Miza Triakudu, Bapak Agung Gumelar, AM Hendro Priyono, dan juga ada anak Theo Syafi'i yang bernama Andi Wijayanto. Ada juga Agus Wijoyo, Fahmi Idris, dan juga Luhut Binsar Panjaitan sendiri, dan ada juga Tiasno Sudarto, Subagio HS, Jenderal Wiranto Purnawirawan, TB Silalahi, EB Hasanuddin, dan lain-lainnya yang masih banyak lagi tentunya. Saat itu mereka datang kepada Jokowi dan Yusuf Kala yang memang semakin memperlihatkan kuatnya kendali CSIS yang mencengkeram Jokowi saat itu. Pemimpin dari CSIS adalah para anggota operasi khusus yang berhasil memenangkan perpera di Papua sehingga pulau tersebut konon masuk menjadi provinsi di Indonesia beberapa tahun silam. Opsus juga sukses memenangkan Golkar pada pemilu tahun 1971, padahal saat itu masih banyak partai politik besar dan juga politisi yang memiliki kesetiaan yang cukup mengakar kuat kepada Orde Lama. Jadi bisa dibilang mengolah strategi jitu guna memenangkan plebiscit atau pemilihan umum memang keahlian dari CSIS selama bertahun-tahun lamanya. Pendirian dari CSIS tak lepas dari unit operasi khusus yang dibangun oleh Jenderal Ali Murtopo dan Sujono Mardani yang dapat disimak dari kesaksian Fahmi Idris dalam buku Sofyan Wanandi sendiri yang pernah terbit, yaitu Aktivis Sejati, terbitan Gramedia di halaman 28 yang tertulis kurang lebih seperti ini. Lahirnya operasi khusus atau Opsus yang merupakan unit khusus Soeharto, pimpinan Jenderal Ali Murtopo yang juga memicu perbedaan. Saya dan teman-teman lain tidak setuju dengan bentuk-bentuk demokrasi misterius seperti Opsus. Selain sebagai unit politik, Opsus juga konon menjadi unit ekonomi Soeharto, unit ekonomi yang dipimpin Jenderal Sugiono Mardani, dan juga Sofyan menjadi sekretarisnya. Dalam Opsus ada juga Center for Strategic and International Studies atau CSIS itu sendiri yang merupakan think tank politik dari Soeharto saat itu.
Saya dan teman-teman lain tidak sependapat dengan unit tersebut karena bisa menciptakan kilas balik bagi proses demokratisasi yang akan kita bangun. Tapi mengapa CSIS memilih Jokowi sebagai capres Indonesia? Apakah karena Jokowi memimpin terbaik yang dimiliki negara saat itu? Dilihat dari laporan audit BPK terhadap pengelolaan APBD Provinsi DKI Jakarta di tahun 2013 silam, Jokowi jelas adalah pemimpin yang sangat buruk sebab BPK menemukan dalam 1 tahun pemerintahan Jokowi aset DKI Jakarta merosot dari 342 triliun rupiah menjadi 331 triliun. BPK juga menemukan ada 86 transaksi yang tidak wajar yang merugikan keuangan daerah sebesar 1,54 triliun. Kekurangan penerimaan daerah sebesar 95,1 miliar dan juga dinyatakan tidak efektif, tidak efisien, dan tidak ekonomis yang menyebabkan kerugian sebesar 23,13 miliar rupiah. Selain itu, banyak dari realisasi belanja APBD di DKI Jakarta yang konon tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban. Selanjutnya, ICW menemukan program Kartu Jakarta Pintar atau KJP yang belum tepat sasaran karena dari total 405.000 siswa penerima KJP di tahun 2013, sedikitnya ada 19,4% yang bukan pihak yang berhak menerima bantuan atau salah sasaran. Permasalahan yang sama terjadi saat Jokowi menjabat menjadi wali kota Solo yang berdasarkan kesaksian dari Wahyu Nugroho, seorang konsultan yang mengerjakan sistem bantuan pendidikan masyarakat di kota Solo atau BPMKS, bahwa terdapat kecurangan pada BPMKS karena siswa tidak mampu hanya berjumlah 65.000 orang saja. Namun data yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga di kota Solo saat itu kepada dirinya sejumlah 110.000 siswa. Dan itu pun banyak nama siswa ganda dan nama siswa yang konon fiktif. Sehingga akhirnya merugikan daerah saat itu sekitar 12,4 miliar rupiah. Temuan dari BPK tersebut belum termasuk beberapa fakta bahwa salah satu kebijakan Jokowi selaku Gubernur DKI saat itu adalah dalam setahun memiliki utang luar negeri dari Pemprov DKI sendiri yang menumpuk untuk sekedar membiayai mega proyek pencitraan Jokowi yang hari itu semuanya mangkrak, itu sebesar 75 triliun rupiah, yang mana 35 triliun rupiah diantaranya disisihkan untuk impor 656 unit bus Transjakarta dan bus kota terintegrasi busway atau BKTB yang diimpor dari Cina yang konon belakangan akhirnya karatan dan rusak, serta proyek Mass Rapid Transit yang berutang kepada pemerintahan Jepang, pembangunan monorail dan pengerukan 13 kali per sungai. Yang lebih parah, Jokowi juga telah menetapkan rencana Induk Metropolitan Priority Area atau MPA hingga 2020 dengan biaya 1,4 triliun yen atau sekitar 394 triliun rupiah dengan sumber hutangan dari Japan International Cooperation Agency atau JICA. Selain itu, penyerapan APBD DKI Jakarta selama 3 tahun berturut-turut pun tergolong rendah. Misalnya saja pada tahun 2014, Pemprov DKI hanya menyerap 36,7% dari total APBD yang dialokasikan. Bukan itu saja ternyata, selama debat Capres berlangsung juga terlihat dari jawaban-jawaban Jokowi bahwa dia tidak menguasai berbagai masalah alias asbun. Dan atas hal ini juga Hatta Taliwang, Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta, menyimpulkan bahwa rakyat Indonesia telah disuguhkan calon pemimpin yang tidak capable memimpin Indonesia dan tertipu karena Jokowi tidak memiliki kemampuan menjadi presiden. Contoh jawaban asal bunyi tersebut adalah berupa program andalan Jokowi untuk mengadakan drone yang hanya bisa dioperasikan dengan satelit
sedangkan satu-satunya satelit Indonesia adalah milik Indosat yang dijual murah pada zaman Presiden Megawati, yaitu sebesar 5 triliun rupiah. Padahal tidak lama kemudian drone tersebut bernilai hingga 100 triliun rupiah. Majalah Time sendiri mengatakan bahwa Jokowi bukanlah pemimpin yang bagus. Ada sumber yang memang tertera di sana, yaitu sudah cukup jelas bahwa Jokowi sebenarnya bukan seorang pemimpin yang baik, bukan pemimpin yang bijaksana dan tidak memiliki kecakapan atau kompetensi mengurus negara ini. Jika demikian, mengapa CSIS dan pemimpinnya, yaitu Yusuf Wanandi, memajukan Jokowi sebagai capres untuk memimpin negeri ini? Mungkin tulisan George Junus Adisondro, yaitu saudara seperguruan Wanandi yang bersaudara dengan Markus, Yusuf, dan Sofyan, dikasebul dalam artikel berjudul CSIS, Peter Big, SJ, Ali Murtopo, dan LB Mordani dapat menjawab karena artikel tersebut memberi petunjuk kriteria orang yang biasa digunakan oleh CSIS, yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Memilih bukan orang terbaik yang ada untuk jadi kader, tapi orang-orang yang punya cacat atau kekurangan, orang yang ketahuan korup, punya skandal atau bekas pemberontak, maka mereka yang ingin kuasa, ingin jabatan, ingin kaya cepat, dan sebagainya. Orang-orang demikianlah yang konon sangat mudah diatur. Tentunya hal ini tidaklah isapan jempol belaka, karena benar adanya CSIS serta kendaraan politiknya di Jakarta Post pendukung Jokowi bukan karena dia memenuhi kriteria sebagai pemimpin terbaik negara ini, melainkan justru karena Jokowi adalah manusia rakus jabatan yang dianggap rakus harta tapi tidak memiliki kemampuan yang memadai sehingga mudah dikendalikan oleh CSIS. Bagaimanapun filosofi CSIS yang terkenal adalah kuda boleh berganti, tapi jokinya harus tetap. Yang berarti presiden boleh berganti-ganti, namun pengendali mereka harus tetap, yaitu dari CSIS. Singkatnya, Jokowi adalah pemimpin boneka, yaitu capres boneka CSIS, atau meminjam istilah CSIS sendiri, yaitu Jokowi adalah kuda tunggangan CSIS untuk menguasai Indonesia. Keberadaan dari CSIS sendiri sedikit banyak dapat menjelaskan alasan dana kampanye Jokowi yang seperti tidak ada habis-habisnya, sebab dia memperoleh dukungan ratusan cukong-cukong terkaya di negeri ini. Lalu dari mana datangnya keajaiban para cukong berbondong-bondong mendukung Jokowi yang tidak memiliki prestasi apapun dan tidak punya kemampuan tersebut? Tentunya adalah berkat dari jasa Sofyan Wanandi sendiri yang adalah pemimpin para cukong Indonesia saat itu sejak masa Orde Baru, sebab dia adalah juru bicara Yayasan Prasetya Mulia dan pada masa reformasi dia adalah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo yang konon memenangkan pemilu dengan melibatkan dana pengusaha dengan jaminan stabilitas berusaha dan jor-joran yang melibatkan ratusan artis untuk menarik pemilih yang diterapkan koalisi Jokowi JK dalam pemilu 2014 silam, yang sangat identik dengan strategi Opsus yang memenangkan Golkar pada pemilu tahun 1974, sehingga semakin memperkuat bukti bahwa pengolah strategi pemenangan Jokowi JK adalah tangan-tangan dingin para anak didik dari Ali Murtopo. Contoh kampanye jor-joran ala Jokowi yang menunjukkan dia memiliki dana luar biasa melimpah adalah pembuatan dan penyiaran iklan ilegal bintang 7 di seluruh televisi Indonesia yang memakai pesawat pribadi untuk pergi keluar Jakarta, dan pemasangan iklan di Facebook dan juga Kaskus yang sebesar 18 miliar rupiah per hari sejak bulan Maret tahun 2014 hingga akhir masa kampanyenya. Pemasangan iklan dan juga banyak website buatan Justmap di semua jaringan milik Google seperti Google Plus, Google AdSense, YouTube, dan juga platform yang lainnya yang sebesar 40 miliar rupiah per hari. Mereka memodifikasi mesin pencarian demi menimbun berita negatif tentang Jokowi dan menyewa kurang lebih 200 artis untuk konser akbar di Gelora Bung Karno Senayan dan menyewa Kartika Jumadi dari PT Spin Doctor Indonesia
untuk membentuk dan memelihara pasukan dunia maya bernama JASMEV dari 2012 hingga hari ini, dan menyewa konsultan politik yang menyamar sebagai lembaga survei seperti Saiful Mujani yang dari SMRC, Saifullah Fatah yang dari Polmark, Denny JA dan Uskrido Ambardi dari LSI, ada juga Burhanuddin Muhtadi sebagai indikator politik Indonesia, ada juga Hasan Nasbi Batu Pahat yang berasal dari Cyrus Network dan lain-lainnya. Keberadaan CSIS adalah dalam kerusuhan Malari. Mereka juga konon penjajah Timur Leste hingga kerusuhan di 13-14 Mei tahun 1998 silam, yang juga menjelaskan alasan Cywar dan operasi intelijen yang digunakan secara masif demi memastikan kemenangan Jokowi JK saat itu. Dengan contoh teranyar adalah Cywar terhadap Prabowo Hatta melalui lembaga survei pendukung Jokowi JK, yaitu SMRC, LSI, Cyrus Network, dan juga tidak ketinggalan Metro TV dan tentunya JASMEV yang mengiringi legitimasi hasil quick count yang mereka lemparkan ke publik sebagai kebenaran, sementara hasil real count-nya dari Prabowo Hatta adalah salah, termasuk mengolok-olok TV One yang menyiarkan hasil quick count versi kubu Prabowo dan juga Hatta saat itu. Terakhir, melalui pemimpin survei bayaran yaitu konsultan politik yang bernama Burhanuddin Muhtadi dengan pongahnya berani mengatakan bahwa bila KPU mengalahkan Jokowi JK, maka hasil tersebut pastilah salah. Hebat dan jumawa sekali pasukan Jokowi dan JK saat itu pada pencetus metode quick count pada pemilu tahun 1997 sendiri, yaitu mantan peneliti dari LP3S, itu Agung Prihatna, yang menemukan kejanggalan quick count versi Jokowi JK yang telah menjadikan Jokowi sebagai presiden. Di antaranya adalah pertama, kejanggalan yang ditemui pada bulan awal Juli tahun 2014 sudah mulai keluar pernyataan dari pihak Jokowi JK bahwa ada indikasi kecurangan. Yang kedua, pada masa tenang ada 3 lembaga survei yaitu Carta Politika, SMRC, dan juga LSI yang pimpinannya secara terbuka berafiliasi ke capres nomor urut 2 dan mengumumkan Jokowi JK unggul 3% dari pasangan Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa saat itu. Bahkan Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia yaitu Dr. Randes Adrinov Caniago terbukti tidak netral dan diam-diam berada di pihak Jokowi JK ketika mengancam akan mengeluarkan lembaga survei yang tidak mendukung kemenangan Jokowi JK saat itu. Padahal orang ini sekarang dipilih menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kabinet Jokowi JK yang pada periode pertama dan sekarang konon masih menjabat sebagai Komisaris Utama PT Adikarya Tbk Persero. Yang ketiga, pada hari pemilihan, kelompok lembaga survei seperti CSIS, Cyrus Network bersama-sama mengeluarkan hasil exit poll yang menyatakan capres nomor urut 2 unggul 3% dari capres nomor urut 1. Bahwa pemilu yang lalu adalah pertama kalinya ada di pihak mengklaim kemenangan berdasarkan hasil quick count dengan data masuk baru mencapai 70% saat itu. Menurut Agung, untuk menyampaikan informasi sampel dari daerah pelosok Papua, Medan, Sumatera, dan juga pulau lainnya, butuh waktu sekitar 1 hingga 3 jam untuk melaporkan melalui pesan singkat seperti SMS dan sejenisnya di area on-slot. Hal itu mengingat tidak semua daerah zona sampling terdapat sinyal operator telepon seluler. Akhirnya Wanami Bersaudara dan juga CSIS memang kembali berhasil memenangkan plebiscit, namun penulis cukup puas sebab kemenangan tersebut sama sekali tidak mudah diperoleh oleh CSIS yang harus mengeluarkan semua kemampuannya, daya dan upaya hingga titik penghabisan dengan mempertaruhkan semua modal mereka untuk melakukan kecurangan masif dan terstruktur demi membayar lembaga-lembaga penyelenggara pemilu untuk memenangkan Jokowi JK. Ini bukan pernyataan sembarangan. Bila kita lihat dari penghargaan yang diberikan oleh Jokowi kepada 46 orang-orang yang membantunya meraih posisi presiden pada medio Agustus tahun 2015, ternyata secara mengejutkan terdapat nama-nama seperti Jenderal TNI Muldoko, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa saat itu, dan juga pimpinan KPK Bushro Mukodas.
Ketua KPU Husni Kamil Manik, dan Ketua Bawaslu Muhammad, dan lain sebagainya. Menariknya, pasca Pilpres di tahun 2014 silam, ternyata kebusukan lembaga survei pendukung Jokowi JK peliharaan CSIS akhirnya terbuka lebar. Sebagai contoh, Dewan Etik Organisasi Lembaga Survei atau Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi yang mengeluarkan JSI dan Puskaptis karena mengeluarkan hasil survei Prabowo Hatta memenangkan Pilpres 2014 ternyata dipimpin oleh Niko Haryanto. Niko sendiri adalah Ketua Populis Center di tahun 2013 hingga 2016 yang terbukti dikendalikan oleh Suni Tanuwijaya yang seorang mantan peneliti CSIS sekaligus Direktur Ahok Center. Buzzer resmi yang didirikan oleh Ahok untuk menaikkan karir politiknya dan saat Pilpres berkepentingan agar Jokowi menjadi presiden sehingga Ahok bisa naik menjadi gubernur DKI saat itu. Demikian pula Sekjen Persepi Yunarto Wijaya dari Carta Politika yang terkenal rasis saat itu. Dia adalah barisan sakit hati dari Partai Demokrat dan juga SBY-nya karena proposal survei manipulatif dan keinginan menjadi juru bicara ditolak oleh SBY sehingga terus-menerus mencari celah mendiskreditkan SBY dan Partai Demokratnya. Dia sangat bersemangat memfitnah JSI dan Puskaptis karena dibayar oleh kubu Jokowi JK saat itu. Begitu juga dengan Adrianus Chaniago, Direktur Eksekutif Cyrus Surveyor Group, yang saat itu sangat semangat menyerang JSI dan Puskaptis, adalah salah satu tim ses dari Jokowi JK saat itu yang bisa dibuktikan dari fakta dia dipilih Jokowi JK untuk menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, sampai akhirnya dipecat karena kerjanya sangat amburadul. Namun begitu, Jokowi JK tetap memberikan posisi komisaris utama di PT Angkasa Pura I, yaitu kepada Adrianus Chaniago. LSM dari pendukung-pendukung Jokowi sendiri adalah para pengkhianat bangsa. LSM sudah terbiasa bekerja berdasarkan pesanan proyek dengan menerima dari dana funding agensi, yaitu lembaga-lembaga keuangan internasional. Funding agensi sengaja bentuk oleh korporasi atau perusahaan-perusahaan asing yang menyediakan dana tak terbatas untuk bisa mempertahankan dan mengembangkan bisnis mereka. Caranya dengan mengibarkan panji-panji demokrasi, mengibarkan HAM, anti korupsi, lingkungan hidup, dan juga lain sebagainya. Begitulah catatan dari bab awal mengenai buku hitam Center for Strategic and International, mengenai CSIS dan yang lainnya. Bagaimana dengan pendapat Baraya semuanya? Semoga postingan kali ini bisa menambah wawasan kita. Terima kasih menonton. Jangan lupa like dan subscribe postingan kali ini. Dan sampai berjumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.